Apa arti isyarat pengaturan tangan yang dilakukan polisi? A. Semua kendaraan berhenti. B. Kendaraan nomor 2 dan nomor 3 berhenti. Pelanggaran yang bisa ditindak polisi lalu lintas adalah pelanggaran berpotensi kecelakaan, kemacetan, dan kelengkapan administrasi. Benar atau salahkah pernyataan tersebut? Bagaimana aturan yang benar bagi pengendara sepeda motor? A. Pengendara sepeda motor hanya boleh mengangkut penumpang tidak lebih dari 1 orang. B. Pengendara sepeda motor hanya boleh mengangkut penumpang tidak lebih dari 2 orang. Kendaraan yang diperbolehkan berada di lajur jalan sebelah kanan kecuali A. Kendaraan sepeda motor dengan kecepatan tinggi. B. Kendaraan yang akan membelok ke kanan memutar arah atau kendaraan yang akan mendahului kendaraan lain. Pengendara motor yang sedang melaju dengan cepat di saat cuaca mendung seperti akan turun hujan. Kemudian hujan pun turun dengan cukup deras. Pengendara motor tetap melanjutkan perjalanan walaupun dengan keadaan hujan deras dan mengurangi kecepatan kendaraannya. Benarkah pengemudi sepeda motor tersebut? Untuk mengendarai sepeda motor besar di atas 500 cc, pengendara wajib memiliki SIM. A. SIM C1. B. SIM C2. Jika kendaraan akan memasuki jalur utama, sebaiknya kurangi kecepatan. Perhatikan arus yang melaju dari samping kanan dan juga A. Cek blind spot dan upayakan kendaraan melambung, jangan memotong lajur secara tiba-tiba. B. Cek blind spot dan upayakan kendaraan tidak melambung dan memotong lajur. Pada waktu lampu pengatur lalu lintas berganti menjadi hijau, seorang penyeberang jalan masih berada di atas zebra cross, maka yang mendapat kesempatan berjalan terlebih dahulu adalah A. Pejalan kaki yang masih berada di atas zebra cross. B. Pengemudi kendaraan yang berada paling depan. Apa yang harus dilakukan oleh pengendara tersebut? A. Berhenti dan menyalakan wiper. B. Mengurangi kecepatan dengan melepas gas dan mengerem secara perlahan. Teknik pengereman sepeda motor yang baik dan efektif pada kecepatan tinggi adalah A. Pengereman teknik rem pom atau pompa dengan cara pedal rem diinjak, dilepas, dan diinjak lagi secara cepat dengan posisi badan condong ke depan. B. Pengereman kombinasi dengan rem depan dan belakang secara bersamaan dengan posisi kendaraan tegak lurus. Sebaiknya, pengendara motor menggunakan pakaian yang berwarna A. Gelap, B. Terang. Manakah pernyataan di bawah ini yang benar dari kasus kecelakaan lalu lintas dengan kerugian material? A. Dapat diselesaikan secara damai di antara para pihak yang terlibat tanpa melalui proses peradilan. B. Pelaku wajib mengganti kerugian sebesar yang diderita oleh korban kecelakaan lalu lintas tersebut. Saat mengemudi di tikungan, apa yang harus dilakukan pengemudi tersebut? A. Mengurangi kecepatan. B. Menambah kecepatan. Kendaraan mana yang harus menunggu? A. Kendaraan 1. B. Kendaraan 2.
Anda sebagai pengemudi ojek online dan tidak paham dengan daerah yang Anda tuju. Apa yang harus Anda lakukan? A. Berhenti di kiri, buka handphone, dan lihat peta. B. Memasang handphone di stang motor dekat spion. Apa yang dilakukan oleh pesepeda dan apa yang pengemudi lakukan saat Anda berkendara di bundaran? A. Pesepeda wajib berjalan di jalur sepeda dan pengemudi memberikan prioritas ruang gerak kepada pesepeda di bundaran. B. Pesepeda boleh melintas di tengah jalan dengan memberikan prioritas ruang gerak kepada pengemudi di bundaran. Cara pemakaian rem yang baik pada umumnya adalah A. Menginjak pedal rem dengan halus beberapa kali sebelum berhenti betul agar kendaraan yang ada di belakang mengerti bahwa kita sedang mengerem. B. Menginjak pedal rem dengan kuat-kuat. Seperti terlihat pada video ini, posisi berhenti sepeda motor yang akan berbelok ke kanan. Manakah yang paling benar? A. Posisi 1. B. Posisi 2. Untuk mendapatkan SIM, setiap orang harus memenuhi persyaratan usia, administratif, kesehatan, dan lulus ujian. Adapun syarat usia pemohon SIM C adalah A. Telah berusia 15 tahun. B. Telah berusia 17 tahun. Tanda nomor kendaraan bermotor atau TNKB dianggap sah apabila A. Dibuat oleh masing-masing pemilik kendaraan bermotor, asalkan sesuai dengan persyaratan undang-undang. B. Diperoleh dari polisi lalu lintas yang mengeluarkan STNK dan TNKB. Apa arti rambu ini? A. Dilarang belok ke kanan dan berputar. B. Dilarang berputar. Sebagai pemilik SIM C, Anda dapat mengemudikan A. Sepeda motor dengan kapasitas silinder mesin sampai dengan 250 cc. B. Sepeda motor dengan kapasitas silinder mesin sampai dengan 500 cc atau Runmore sejenis yang menggunakan daya listrik. Surat izin mengemudi C berlaku untuk mengemudikan A. Minibus. B. Sepeda motor. Pada video rambu di bawah ini, rambu mana yang menyatakan prioritas? A. Rambu 1. B. Rambu 3. Apa arti rambu di bawah ini? A. Arah yang diwajibkan berputar. B. Persimpangan bundaran dengan prioritas. Apa arti rambu ini? A. Kendaraan tidak bermotor dilarang masuk. B. Sepeda motor dilarang masuk. Bahaya apa yang dinyatakan rambu ini sewaktu musim hujan? A. Jalan mungkin tertutup. B. Bahaya tergelincir karena jalan licin. Apa arti rambu ini? A. Dilarang mendahului kendaraan lain di depan. B. Dilarang mendahului kendaraan dari kiri. Apa arti rambu ini? A. Batas kecepatan maksimum 40 km per jam. B. Batas akhir kecepatan maksimum 40 km per jam. Apa arti rambu di bawah ini? A. Larangan masuk bagi mobil sedan dan sepeda motor.
B. Larangan masuk bagi semua kendaraan bermotor. Apa arti rambu seperti video di bawah ini? A. Petunjuk tempat rumah sakit. B. Petunjuk tempat balai pengobatan. Apa arti rambu di bawah ini? A. Kecepatan kendaraan harus 30 km per jam. B. Kecepatan yang diizinkan minimal 30 km per jam. Apa yang dimaksud dengan nomor ukuran kecil yang berada di bawah NRKB? A. Tanggal dan bulan masa berlaku TNKB. B. Bulan dan tahun masa berlaku TNKB. Pernyataan yang tepat mengenai penggunaan lajur sebelah kanan adalah A. Lajur untuk kendaraan dengan kecepatan yang lebih tinggi, kendaraan yang akan mendahului, berbelok ke kanan, dan berbalik arah. B. Lajur untuk kendaraan besar berkecepatan rendah dan untuk busway yang akan menurunkan penumpang. Yang termasuk rambu lalu lintas adalah A. Rambu perintah, rambu larangan, rambu petunjuk, dan rambu peringatan. B. Rambu apil, rambu marka, dan rambu penunjuk jalan. Langkah yang dilakukan dalam proses pembuatan SIM adalah A. Mengikuti ujian nasional dan ujian kesehatan. B. Mengikuti ujian praktik dan ujian teori. Yang manakah di bawah ini yang merupakan fasilitas untuk pejalan kaki? A. Zebra cross dan trotoar. B. Jembatan penyeberangan dan jalur khusus sepeda. Berapa jumlah maksimal orang yang diperbolehkan berkendara dalam satu motor? A. 3 orang. B. 2 orang. Waktu berlakunya STCK pada kendaraan adalah A. 12 hari. B. 14 hari. Syarat yang paling utama yang harus dimiliki seseorang saat mengajukan permohonan SIM adalah A. Memiliki kompetensi mengemudi sesuai permohonan SIM yang diajukan. B. Memiliki tingkat pendidikan akhir SMA atau sederajat.